ingin mempresentasikan materi tentang analisis pekerjaan atau job analysis. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami terlebih dahulu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hidayat Gustama, NPM 657. Perkenalkan, nama saya Ikade Putri Ayu Suryaningsih, NPM 009. Nama saya Igede Agus Benial Putri Nardi, NPM 083. Nama saya dari Rumana. Baik, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang A. Definisi dan pengertian analisis jabatan atau analisis job, deskripsi jabatan atau description job, spesifikasi jabatan atau specification job. B. Informasi yang diperoleh dari job analysis. C. Tujuan analisis jabatan. D. Metode dan proses pengumpulan informasi bagi analisis jabatan. E. Teknik melakukan analisis jabatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang job analisis. Menurut beberapa para ahli, job analisis ialah yang pertama, menurut Melayu, job analisis atau analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Yang kedua, menurut Umar, analisis pekerjaan adalah merupakan suatu proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan sehingga dapat dijelaskan orang lain untuk tujuan manajemen. Yang ketiga, menurut Gomez, analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja yang dilaksanakan dengan mengamati atau mengadakan interview pada pekerjaan dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Yang keempat, ada Stephen Robin. Analisis jabatan sebagai bentuk pengembangan uraian terperinci dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam suatu jabatan, penentuan hubungan dari satu jabatan dengan jabatan yang lain yang ada, dan penentuan tentang pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang job analysis. Menurut Milkovich and Newman, tahun 1999, analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi secara sistematik terhadap berbagai informasi terpercaya dan relevan berhubungan dengan pekerjaan dan asal-usul dari suatu jabatan tertentu, atau job analysis is the systematic process of collecting relevant, work-related information related to the nature of a specific job. Selanjutnya, Bernardine Andrew Russell 1993, job analysis is the process of gathering information about a job. Menurut penulis, analisis pekerjaan memiliki arti yang sama dengan analisis jabatan, yaitu proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan seseorang pekerja secara sistematik. Jenis analisis jabatan menurut Gomez membagi dua jenis analisis jabatan, yaitu analisis jabatan tradisional atau traditional job description dan analisis jabatan yang berorientasikan hasil, yaitu result oriented job description. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang traditional job analysis. Yang pertama, tanggung jawab atau responsibilities. Yang kedua, menerima unit organisasi agar pekerja bertanggung jawab.
tunduk kepada pengarah dan bagian pengendali pelaksana, kewajiban-kewajiban atau detis umum seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Yang ketiga, kualifikasi atau qualification minimal diterima sebagai karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Result Oriented Job Description atau RODS. Analisis yang berorientasi hasil ini juga dinamakan Output Oriented Job Description, dan ini merupakan suatu kehidupan kecil dalam program oriented budget. Uraian pekerjaan yang berorientasikan hasil menguraikan harapan-harapan organisasi yang jelas kepada para pekerja dan sekaligus mendorong para supervisor dan pekerja untuk mengetahui bahwa baik standar maupun imbalan tergantung pada persyaratan tertentu. Analisis jabatan jenis ini memuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks, condition, standar, SKAS, qualification. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. 2. Job Description Siswanto 2002. Rincian pekerjaan yang berisi informasi menyeluruh tentang tugas atau kewajiban, tanggung jawab, dan kondisi-kondisi yang diperlukan apabila pekerjaan tersebut dikerjakan. Kedua, Gary Dessler 2010.2/110 Job Description merupakan suatu daftar tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, kepedulian atas tanggung jawab suatu jabatan, serta produk dari analisis jabatan. 3. Handoku 2008.229 Job Description merupakan suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya. Yang keempat, Stone 2011.229 Job Description uraian jabatan, yaitu dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenal suatu jabatan untuk memudahkan dalam membedakan jabatan yang satu dengan yang lain dalam suatu organisasi. Yang kelima, job description atau gambaran tugas atau bisa juga disebut uraian tentang jabatan merupakan informasi tertulis yang berisi tentang tujuan dari dibentuknya suatu tugas atau jabatan, informasi atau uraian tentang apa yang seharusnya dilakukan sebagai pemegang tugas atau jabatan. A. Identifikasi pekerjaan atau jabatan. B. Hubungan tugas dan tanggung jawab. C. Standar wewenang dan pekerjaan. D. Syarat kerja atau standar kerja. E. Ringkasan pekerjaan atau jabatan. F. Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi jabatan dalam kurung job specification atau juga dikenal dengan spesifikasi karyawan adalah pernyataan tertulis tentang kualifikasi pendidikan, tingkat pengalaman, kualitas khusus, keterampilan fisik, emosional, teknik, dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang terlibat dalam pekerjaan. 3. Job specification. Baik, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah beberapa hal yang berisi dalam spesifikasi jabatan. Adalah yang pertama, tingkat pendidikan pekerja, yang kedua, jenis kelamin pekerja, yang ketiga, keadaan fisik pekerja, yang keempat, pengetahuan dan kecakapan pekerja, yang kelima, batas umur pekerja, yang keenam, nikah atau belum atau status, yang ketujuh, minat pekerja, yang kedelapan, emosi dan temperamen pekerja, dan yang terakhir adalah pengalaman pekerja. Baik, materi selanjutnya adalah informasi yang diperoleh dari job analysis. Informasi yang diperoleh dari job analysis adalah perencanaan tenaga kerja atau manpower planning, lalu perekrutan dan penempatan atau recruitment and placement, lalu pengembangan organisasi atau organization development, lalu pelatihan dan pengembangan atau training and development, lalu penggajian dan imbal jasa atau compensation and benefit, lalu hubungan industrial atau industrial relation, dan juga sistem informasi SDM atau Human Resource Information System. Analisis pekerjaan selain menghasilkan job description, job specification, dan job evaluation, juga berguna untuk hal-hal berikut. Yang pertama, perekrutan dan seleksi atau recruitment and selection. Yang kedua, kompensasi atau compensation. Yang ketiga, jabatan atau job evaluation. Yang keempat, penilaian prestasi kerja atau performance appraisal. Yang kelima, latihan atau training. Yang keenam, promosi dan pemindahan. Lalu selanjutnya nomor 7, organisasi. Yang kedelapan, pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment. Yang kesembilan, penyederhanaan pekerjaan atau work simplification. Yang ke-10, penempatan atau placement. Yang ke-11, peramalan dan perekrutan. Dan yang terakhir, nomor 12, orientasi dan induksi. Tujuan analisis jabatan. Ada job description, yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Dan ada job classification, penyusunan pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Kemudian job evaluation, suatu prosedur pengklarifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Kemudian ada job design restructuring, meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturisasi kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Kemudian personal recruitment, berupa persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Dan performance appraisal, merupakan penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap performansi pekerja dari para pekerja. 7. Worker training, yaitu pelatihan yang ditujukan kepada para pekerja. 8. Worker mobility, yaitu dinamika keluar masuknya seseorang dalam posisi pekerjaan dan okupasi tertentu. 9. Efisiensi, ini mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas, serta prosedur kerja, susunan kerja, dan standar kerja. 10. Safety, berfokus pada identifikasi dan peniadaan perilaku kerja yang tidak aman, kondisi fisik dan kondisi lingkungan. 11. Human resource planning, kegiatan antisipasi dan reaktif melalui suatu organisasi. 12. Legal, aturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan organisasi. D. Metode dan proses pengumpulan informasi bagi analisis jabatan. 1. Ada wawancara. Nomor A, pro dan kontra.
B. Pertanyaan-pertanyaan yang khas. C. Pedoman wawancara. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Metode dan proses pengumpulan informasi bagi analisis data. Yang kedua, kuesioner. Meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab. Yang ketiga, observasi. Observasi langsung khususnya bermanfaat nilai jabatan-jabatan terutama terdiri dari kegiatan yang dapat diobservasi secara fisik. Yang keempat, buku harian diary. Pendekatan yang lain adalah meminta karyawan membuat buku harian diary atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Yang E, teknik melakukan analisis jabatan. Terdapat 3 tahap penting dalam proses analisis jabatan. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Yang kedua, menganalisis dan mengolah informasi jabatan. Yang ketiga, menyusun informasi jabatan dalam satu format yang baku. Prinsip penting yang harus dipegang dalam melakukan proses analisis jabatan yaitu yang pertama, proses analisis dilakukan untuk memahami apa yang telah jabatan dapat berkontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil tujuan organisasi. Yang kedua, proses analisis jabatan bukan pemegang jabatannya yang saat ini kebetulan sedang memangku jabatan tersebut. Yang ketiga, kondisi jabatan yang dianalisis dan akan dituangkan dalam uraian jabatan adalah kondisi jabatan saat ini berdasarkan yang ada sesuai dengan rancangan, strategi dan struktur organisasi. Kesimpulan, yang pertama, analisis pekerjaan atau jabatan yaitu proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja secara sistematis. Hasil dari analisis pekerjaan adalah uraian pekerjaan atau job description dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang kedua, job description atau uraian pekerja adalah dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu jabatan untuk memudahkan dalam membedakan jabatan yang satu dengan yang lain dalam satu organisasi. Uraian pekerjaan tersebut biasanya berisi yang A, identifikasi pekerjaan atau jabatan, yang B, hubungan tugas dan tanggung jawab, yang C, standar wewenang dan pekerjaan, yang D, syarat kerja atau standar kerja, yang E, pekerjaan atau jabatan, dan F, spesifikasi pekerjaan untuk penjelas tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan atau job specification adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Job specification berisi yang G, tingkat pendidikan pekerja, yang K, jenis kelamin pekerja, yang I, keahlian fisik pekerja, yang J, pengetahuan dan kecakapan pekerja, yang K, batas umur pekerja, yang L, nikah atau belum, yang M, minat pekerja, yang N, emosi dan temperamen pekerja, yang O, pengalaman bekerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan para mesanti. Om